Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Fatihah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sinopsis penelitian yang berjudul Pengaruh Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terhadap Permukiman di Sempadan Rel Kereta Api Kecamatan Garut Kota. Reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut Cikajang merupakan bagian dari RT/RW Kabupaten Garut tahun 2011-2031 yang tertuang pada Perda Kabupaten Garut nomor 6 tahun 2019. Reaktivasi kereta api jalur Cibatu Garut dimulai sejak tahun 2018 dan wilayah yang terkena proyek reaktivasi di Kecamatan Garut Kota yaitu Kelurahan Kota Wetan, Kelurahan Ciwalen, dan Kelurahan Pakuwon. Dalam proses reaktivasi ini, terdapat 1077 bangunan permanen dan juga semi permanen, serta 911 kepala keluarga yang terdampak. Hal ini terjadi karena adanya perubahan fungsi pada lahan PT KAI menjadi permukiman dengan sistem sewa sejak jalur ini tidak berfungsi atau berhenti beroperasi pada tahun 1983. Adanya pemanfaatan tanah aset PT KAI ini dikarenakan jalur kereta api ini tidak difungsikan lagi untuk menunjang aktivitas perkereta apian. Sedangkan perjanjian sewa menyewa tanah mengacu pada Peraturan Menteri BUMN tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara. Tanah PT KAI yang disewakan ini terdapat dengan angka paling tinggi itu di Kecamatan Garut Kota, yaitu sebesar 462 kepala keluarga dan seluas 22.658 meter persegi dari kawasan PT KAI yang disewakan. Selain penduduk yang membayar sewa untuk tinggal di kawasan tersebut, juga ada penduduk yang memang sengaja membeli rumah dari orang lain di tanah PT KAI. Perubahan pola spasial dan juga ketersediaan fasilitas umum merupakan dampak dari terjadinya reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut. Salah satu fasilitas sosial ekonomi yang digusur adalah TK di Kelurahan Kota Wetan sebagai sarana pendidikan dini. Kemudian masjid dan sebagian area pasar di Kelurahan Pakuwon, serta masjid di Kelurahan Ciwalen. Selain itu, kerusakan pada sebagian rumah, tidak adanya penataan lingkungan, risiko penggusuran, aktivitas kereta api merupakan hal-hal yang harus dihadapi oleh penduduk yang tinggal di sempadan kereta api pasca reaktivasi jalur kereta api tersebut. Faktor penunjang sosial ekonomi menjadi faktor penarik bagi penduduk untuk tinggal dan mendirikan rumah di kawasan PT KAI karena dekat dengan pusat-pusat aktivitas bisnis dan perdagangan seperti pasar, pertokoan, dan perkantoran. Kawasan rel kereta api seringkali menjadi permukiman karena lahan ini disewakan dengan harga yang murah, yaitu sebesar Rp250.000 per tahunnya. Hal ini juga yang mendorong masyarakat berpenghasilan rendah untuk menggunakan lahan yang ada di kawasan tersebut sebagai tempat tinggal. Di peraturan BUMN, terdapat kewajiban untuk menyerahkan objek sewa, namun pada kenyataannya ada kecenderungan penduduk dalam mempertahankan tempat tinggalnya bahkan pasca reaktivasi tersebut. Hal ini merupakan upaya penduduk dalam bertahan hidup, namun adanya perubahan pola spasial dan hilangnya beberapa fasilitas penunjang ekonomi dan sosial di kawasan rel kereta api Cibatu Garut yang diakibatkan reaktivasi, alasan yang membuat penduduk di sempadan rel sampai saat ini masih bertahan, masih menimbulkan pertanyaan. Selanjutnya tentang permukiman. Rumah merupakan unit bangunan yang dapat dipersepsikan sebagai wujud fisik, sosial, dan ekonomi. Nah, sebagai wujud fisik, rumah dianggap sebagai tempat berlindung dan memenuhi kelengkapan seperti dinding, atap, jendela, listrik, air bersih, tempat pembuangan air kotor, dan lain-lainnya. Dalam pengertian sosial, rumah ini menyediakan tempat untuk melaksanakan berbagai kegiatan sebagai media proses sosialisasi. Permukiman adalah kumpulan rumah dan atau perumahan yang dilengkapi dengan fasilitas atau utilitas dan juga merupakan kawasan perkotaan. Menurut Barlow dan Newton dalam Nugroho, permukiman atau settlement adalah semua tipe tempat tinggal, baik gubuk ataupun pondok, beratapkan dedaunan atau rumah di peladangan, hingga permukiman yang sangat besar atau kota dengan ribuan rumah. Selanjutnya tentang masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR merupakan masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk memiliki rumah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011. Kelompok masyarakat ini belum tentu dikategorikan sebagai masyarakat miskin, namun masyarakat miskin termasuk dalam kategori ini. Menurut Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Nomor 48 Tahun 2015, kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dilihat dari tingkat penghasilan perseorangan. Kriteria masyarakat berpenghasilan rendah ini meliputi batasan penghasilan rumah tangga. Penghasilan rumah tangga yang dimaksud ini merupakan bersumber dari gaji, upah, atau hasil usaha. Dan berdasarkan besar penghasilan, MBR ini terbagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, bankable dan fixed income.
Maksudnya rata-rata penghasilan masyarakat kelompok ini berkisar antara 3-6 juta rupiah dan bersifat tetap, serta dapat mengajukan pinjaman ke bank. Selanjutnya fixed income, yaitu penghasilannya ini tetap namun tidak dapat mengajukan pinjaman ke bank. Dan untuk yang non-fixed income ini rata-rata penghasilan masyarakat kelompok ini tidak tetap. Rumah di sempadan rel kereta api. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian menyatakan bahwa bidang tanah atau bidang lain, bidang sisi kiri dan kanan di ruang milik kereta api ini berfungsi untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api. Pada pasal 45 menyampaikan bahwa batas pengawasan jalur kereta api untuk rel di atas permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan daerah milik jalan kereta api. Kemudian dipertegas lagi bahwa ruang pengawasan jalur kereta api tersebut memiliki lebar paling rendah 9 meter dan penyediaan ruang terbuka hijau atau LTH di sempadan rel kereta api ini berfungsi untuk membatasi interaksi antara kegiatan masyarakat dengan jalan rel kereta api. Lebar garis sempadan rel berdasarkan ketentuan seperti yang tertera pada tabel berikut. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hunian di sempadan rel ini tidak seharusnya menempati lahan karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara, penduduk permukiman ini memiliki kewajiban untuk menyerahkan objek sewa yang dalam hal ini adalah tanah. Selanjutnya, hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Hierarki kebutuhan menurut Maslow dapat dilihat pada gambar berikut yang menunjukkan tingkatan dari kebutuhan manusia. Kebutuhan fisiologis dan rasa aman merupakan kebutuhan dasar manusia. Pada tingkatan terbawah, rumah ini seharusnya dapat memenuhi kebutuhan fisiologis, yakni memberikan perlindungan terhadap gangguan alam dan juga berfungsi sebagai tempat istirahat. Pada tingkatan di atasnya, rumah sebaiknya dapat menciptakan rasa aman bagi penghuninya sebagai tempat disimpannya harta milik dan menjamin hak pribadi. Kebutuhan sosial dan kebutuhan harga diri merupakan kebutuhan psikologi manusia, dan tingkatan teratas yaitu aktualisasi diri merupakan kebutuhan pemenuhan diri bagi manusia. Selanjutnya tentang strategi bertahan hidup. Segala upaya untuk memenuhi kebutuhan menggunakan cara dan juga pengalaman manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup disebut sebagai strategi bertahan hidup. Strategi dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut, terutama dalam keadaan mendesak. Menurut Moser, strategi bertahan hidup merupakan kemampuan dalam mengelola atau memanage berbagai aset yang dimilikinya. Berdasarkan konsep tersebut, Moser itu merumuskan konsep The Asset Vulnerability Framework. Nah, kerangka analisis ini meliputi berbagai pengelolaan aset seperti aset tenaga kerja, aset modal manusia, aset produktif, aset relasi rumah tangga, dan aset modal sosial. Berikut penelitian terdahulunya. Kemudian di lingkup pada penelitian ini dibatasi pada kajian strategi bertahan hidup masyarakat berpenghasilan rendah serta pengaruhnya terhadap pola pemukiman yang ada di sempadan rel kereta api. Objek penelitian ini dibatasi pada bangunan yang berdiri di sempadan rel kereta api jalur Garut Cibatu, Kecamatan Garut Kota dengan pemukimnya sebagai subjek penelitian. Hal ini didasari data yang menunjukkan bahwa jumlah terbanyak penyewa lahan aset PT KAI terdapat di Kecamatan Garut Kota. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Ada 2 pertanyaan penelitian di penelitian ini, yaitu bagaimana strategi bertahan hidup masyarakat berpenghasilan rendah di permukiman sempadan rel kereta api, bagaimana pengaruh strategi bertahan hidup masyarakat berpenghasilan rendah terhadap karakteristik spasial pemukiman di sempadan rel kereta api. Kemudian untuk tujuan kontekstual, terdapat kemungkinan penggusuran di masa depan karena reaktivasi jalur Garut Cikajang, ditujukan bagi akademisi yang memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian di dalam konteks lingkungan dan pembangunan perkotaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi strategi bertahan hidup masyarakat berpenghasilan rendah di sempadan rel serta pengaruhnya terhadap pola pemukiman di sempadan rel kereta api. Sedangkan tujuan teoritis dari penelitian ini bertujuan untuk memperdalam wawasan terkait mekanisme bertahan hidup masyarakat berpenghasilan rendah dalam situasi dan kondisi yang melingkupinya serta pengaruhnya terhadap permukiman di sempadan rel kereta api. Signifikansi dari topik penelitian ini yaitu masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di permukiman sempadan rel yang dalam penataan kawasan terdampak namun tidak langsung mendapatkan penanganan pemerintah. Kemudian jalur kereta api Garut Cibatu juga yang baru kembali beroperasi pada Maret 2022. Adanya kemungkinan penggusuran di masa depan karena reaktivasi jalur Garut Cikajang
berdasarkan RT RW ini yang ditunda. Kemudian keberadaan permukiman informal di sempadan rel kereta api jalur Garut Cibatu yang sampai saat ini masih ada. Sedangkan untuk strategi umumnya, penelitian ini sementara menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian pemilihan objek lokasinya purposif, yaitu lokasi yang terdampak dengan kuantitas terbanyak. Kemudian data atau informasi yang dikumpulkan bersifat retrospektif. Kemudian pengumpulan data dilakukan sebanyak satu periode, yaitu 4-6 bulan, dan penelitian bersifat non-eksperimen, tidak adanya perlakuan untuk memanipulasi data. Sedangkan untuk perkiraan jadwalnya seperti yang tertera pada tabel berikut. Setelah itu ada referensi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.